Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman di negara Hong Kong di hari raya Imlek. Saya video cara membuat dua macam kue Cina, yaitu Chinese Red Day Cake atau Hong Choco atau kue kurma, dan kue water chestnut cake atau madako, untuk mempersiapkan para tamu-tamu datang di hari raya Imlek ya. Sajian kue di hari raya Imlek ini selalu di musim dingin. Jadi cara menyajikan dengan cara digoreng, dimakan hangat-hangat, dicocol sama saus sambal. Jadi video ini lengkap penyajiannya, ada lobako, Hong Choco yang seperti ini di piring ini, madako, termasuk kue basah yang selalu ada di hari raya Imlek, disukai para tamu-tamu ya. Pengen tahu cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, dan sangat mudah untuk dibuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Selamat menonton. Dari resep pertama kita membuat resep madako atau water chestnut cake-nya dulu ya. Water chestnut cake atau madako, cara membuatnya itu seperti jenang seperti ini ya. Dan rasanya empuk, manis, dimakan itu kriuk-kriuk ya, karena ada water chestnutnya yang masih segar, yang sudah dicincang gitu ya. Jadi rasanya itu kriuk-kriuk, dan harus dimasukkan di kulkas dulu. Kalau mau makan itu baru digoreng ini ya. Rasanya itu manis, kenyil-kenyil gitu ya. Kalau warna coklat itu warna alami, karena kita menggunakan gula batu sama gula batangan merah, jadi warnanya kecoklatan seperti ini ya. Kalau menggunakan gula kuning, cake-nya jadinya itu kekuningan. Itu saja ya. Adalah water chestnut yang sudah dari kulkas, yang akan kita potong dan akan kita goreng. Nah, kita taruh di kenan jadi seperti ini ya. Kita potong sesuai selera masing-masing. Simak videonya sampai selesai, karena resep water chestnut ini digoreng itu tetap tidak hancur ya. Nah, dipotong hasilnya seperti ini ya, akan kita goreng. Water chestnut yang sudah digoreng warnanya cantik kecoklatan dan digoreng tidak hancur ini ya. Rasanya kriuk,
peres, cocok banget dinikmati dengan saus sambal, rasanya kenyal-kenyal seperti jelly gitu ya. Langkah pertama, kita mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat water chestnut cake atau madako. Bahan-bahan semua sudah kita siapkan, yaitu 2 bungkus tepung water chestnut ukuran kecil 250 gram. Kita menggunakan 2 bungkus jadi 500 gram. Gula merah batangan dan gula batu, dan water chestnut segar yang sudah kita kupas lalu kita cincang jadinya putih seperti ini. Dan yang masih kulitan ini masih ada 1, dan 3000 ml air. Kita jadikan 1 dulu, akan kita bagi menjadi 2, yaitu untuk sebagian kita untuk merebus gulanya, dan sebagian air akan kita buat mengaduk tepungnya. Dan loyang untuk mencetak akan kita oles menggunakan minyak tipis-tipis saja ya. Bahan-bahan semuanya sudah siap. Air 3000 ml akan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian buat merebus gulanya dan sebagian untuk mengaduk tepung water chestnut ini. Ini ada 2 bungkus ya, ukuran kecil, yaitu 250 gram dan satunya lagi 250 gram. Dan petunjuk cara membuatnya ada di samping sini, yaitu tulisannya itu pagar dengan tulisan Inggris ya. Jadi kita terangkan biar kalian bisa cara membuatnya. Water chestnut segar yang kita belinya kulitan seperti ini, lalu kita cuci, kita kupas, cincang kasar, dan jadinya seperti ini ya, yang sudah kita cincang. Dan rasanya water chestnut segar itu manis banget, kriuk-kriuk gitu ya. Gram gula merah batangan dan 300 gram gula batu. Dan kita menggunakan gula merah batangan seperti ini, nanti cake-nya itu akan menjadi merah kecoklatan ya. Kalau kita menggunakan gulanya kuning, jadi cake-nya itu ya jadinya kuning nanti. Itu ya, sesuai gulanya saja. Loyang persegi 4 ini kita olesi menggunakan minyak tipis-tipis biar nanti buat naruh itu tidak lengket. Langkah selanjutnya kita bagi airnya menjadi 2 bagian. Satu bagian kita buat rebus gulanya. Kita nyalakan api biar sampai airnya mendidih. Dan untuk sebagian ini buat mengaduk tepungnya. Tepung water chestnut ini berbentuk kasar ya. Jadi harus diaduk-aduk di air dulu biar tercampur. Di kasar seperti ini. Masukkan ke dalam air, keras banget ini ya, kering. Tepung water chestnut ini tersedia di supermarket atau di pasar jualan kering-keringan yang ada labyok, labjong, tungku, itu pasti tersedia. Dan ukurannya yaitu ada ukuran yang 250 gram, ada yang 500 gram dalam 1 bungkus ya. Lalu kita tambahkan dengan tepung tapioka ini ya, 3 sendok makan saja.
aduk-aduk tepungnya sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Dan air yang kita rebus ini sudah mulai mendidih. Lalu masukkan gula batu dan gula batangannya. Kita rebus gulanya ini sampai meleleh, tercampur rata ya. Jangan sampai ada yang terbersil. Dan gula ini bersih ya, tidak perlu disaring ya, sudah bersih. Sambil kita oleskan loyangnya dulu dengan minyak tipis-tipis sambil kita merebus gulanya. Lalu sisihkan loyangnya sambil kita aduk-aduk rebusan gulanya, dan ini sudah mulai meleleh semua ya. Baru kita masukkan wortel chestnut segarnya. Kita rebus sampai mendidih. Tambahkan sedikit garam ya, biar rasanya itu gurih. Selagi air gula dimasak seperti ini, bisa dites rasa dulu. Jika kurang manis bisa ditambahkan lagi gulanya ya. Dan ini tepung akan kita masukkan, lalu akan kita saring. Jangan lupa sebelum tepung ini dimasukkan harus diaduk-aduk dulu, karena tepung ini mengendap ya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Lalu kecilkan apinya. Kita aduk-aduk dulu tepungnya ya sebelum dimasukkan. Api sudah kita kecilkan. Lalu kita masukkan tepungnya seperti ini dengan cara disaring ya, dan secara cepat naruhnya. Nah, sambil diaduk-aduk karena ini cepat banget mentalnya ya. Kita menggunakan api kecil saja, takut gosong ya. Kita aduk-aduk sampai berubah warna kecoklatan seperti warna lem ya. Ini hampir sudah ada yang warnanya kecoklatan ya. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini sebagian warnanya sudah berubah warna, agak kecoklatan ini ya. Kita aduk-aduk sampai mengental dan warnanya akan berubah menjadi warna kecoklatan karena tadi menggunakan gulanya itu coklat ya, atau gula merah. Nah, ini sudah hampir selesai, hampir matang. Lalu siapkan loyangnya yang sudah kita oles pakai minyak, akan kita tuang ke sini ya. Nanti akan kita tutup menggunakan aluminium karena akan dikukus gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam loyangnya. Ini sudah matang. Matikan apinya. Nah, jadinya seperti ini ya. Mudah banget cara membuatnya. Waktu kita masak, kita aduk-aduk sampai seperti lem seperti ini ya. Jadi nanti itu kalau sudah
waktunya mau digoreng itu nggak bakalan hancur, nggak bakalan berair tuh ya, sudah mengental. Akan kita jadikan 2 loyang ini ya. Setelah selesai baru ditutup menggunakan aluminium, lalu akan kita steam ya. Nah, jangan lupa diputar-putarkan dulu seperti ini. Dan cara menyetimnya itu yaitu atas bawah, jadi 1 wajan saja sudah cukup ya. Seperti ini cara menyetimnya, 1 wajan 2 ya. Kita steam selama 30 menit karena ini ada 2, yaitu bagian bawah seperti ini kita alasi piring, terus kita kasih water chestnutnya, loyangnya, terus kita kasih chopstick, atasnya kita kasih bagian satunya lagi. Nah, setelah matang jadinya seperti ini ya, sudah dikukus selesai, jadinya merah, gula merah seperti ini. Dan yang putih-putih ini adalah water chestnut yang rasanya itu bakal kriuk-kriuk gitu kalau dimakan ya. Nah, lalu kita angkat dan taruh di suhu ruang. Nah, kita buat water chestnut cake atau madako jadi 2 loyang ini ya, ukurannya besar-besar. Kita taruh di suhu ruang sampai dingin dulu, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Suatu saat ada tamu, baru kita ambil dari kulkas, lalu kita potong-potong, lalu kita goreng gitu ya. Nah, ini sudah dari kulkas seperti ini. Lalu balikkan, lepas loyangnya. Nah, cantik banget ya seperti ini. Baru kita potong. Cara potongnya sesuai selera masing-masing saja ya. Setelah dipotong ini hasilnya cantik banget seperti ini ya. Nah, ini 1 loyang menghasilkan banyak potongan seperti ini ya, water chestnut cake-nya. Sambil kita panaskan wajan, akan kita goreng. Jadinya banyak banget, kita gorengnya 1 loyang dulu ini ya. Nah, kita gorengnya banyak karena ada tamu banyak, ada tobacco juga, itu yang di bagian sebelahnya akan kita goreng ya, karena tamunya di sini banyak banget. Seperti ini ya, water chestnut cake setelah dari kulkas mau dimakan harus digoreng dulu gitu ya. Jadi penyajiannya itu hangat gitu ya. Dan digoreng pun tidak lengket, tidak hancur dan tidak berair seperti ini. Kita goreng sampai matang atau sampai berubah warna ini ya, ada warnanya putih-putih begitu ya. Nah, seperti ini sudah matang ini ya. Dan ini yang kita potong tipis-tipis, digoreng pun tetap bagus dan tidak hancur ya. Dan yang ini kita potong agak tebal-tebal. Jadi setelah digoreng seperti ini tetap tidak hancur. Dan kita sajikan menggunakan saus sambal. Rasanya enak, kenyil-kenyil gitu ya. Ada kriuk-kriuknya gitu. Selamat mencoba cara membuat water chestnut cake atau madako. Semoga berhasil dan menyenangkan. Sangat mudah cara membuatnya ya. Selanjutnya kita mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Chinese red velvet cake atau Hong Choco.
bahan-bahan semua, yaitu ini ada kurma merah yang masih butiran, masih ada bijinya, akan kita buang bijinya. Tepung tapioka kita menggunakan merek seperti ini ya. Tepung beras kita menggunakan merek seperti ini. Gula merah dan gula batangan merah juga, dan jahe akan kita kupas, kita parut, ambil jusnya. Bahan-bahan semuanya sudah siap. Langkah selanjutnya kita menyiapkan air untuk merebus kurma merahnya ini. Dan kurma merah ini akan kita buang bijinya dulu menggunakan pisau seperti ini. Kita belah, lalu kita ambil bijinya satu persatu ya, seperti ini. Nah, gampang banget ini. Dan biji kurmanya ini kecil banget ini ya. Dan ini kurma yang sudah kita buang bijinya, kita taruh ke wadah lainnya dulu. Kita lakukan membuang biji kurmanya ini sampai selesai. Cepet, gampang banget cara membuang bijinya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Selesai buang biji kurmanya, lalu kurma ini akan kita cuci ya. Nah, ini yang sudah kita buang bijinya, jadinya seperti ini. Dan tunggu airnya sampai mendidih. Setelah air mendidih, lalu kita rebus kurmanya kurang lebih 20 menit ya. Atau air rebusan ini berubah warna menjadi kemerahan ya. Lalu matikan apinya. Dan air rebusan kurma merah ini sangat manis banget ya. Jadi kita menggunakan gulanya itu sedikit saja ya. Nah, ini proses merebus kurma merahnya. Airnya sudah mulak-mulak seperti ini. Dan tunggu sampai airnya itu berubah warna menjadi kemerahan ya. Sambil kita aduk-aduk. Merebus kurma setelah airnya mulai menusut seperti ini, lalu matikan apinya. Dan kurma ini sudah empuk ini ya. Nah, ini warnanya seperti ini, dan airnya juga sudah berubah menjadi warna merah. Nanti kita blender kurmanya, dan ini bahan-bahan semuanya sudah siap. Jus jahenya juga sudah siap, dan air rebusan kurma ini akan buat merebus gulanya ini. Dan ini saringannya, nanti kurmanya kita blender lalu kita saring biar kulitnya itu terpisah. Lalu kurma yang kita rebus ini kita angkat ke piring dulu biar agak dingin. Lalu air rebusan kurma ini akan kita masukkan gula. Kita didihkan menggunakan api kecil saja ya, biar gulanya itu meleleh. Atau seperti ini kita tutup, matikan apinya. Juga nanti
gula bisa meleleh juga ya. Kita ujikan menggunakan api kecil ini. Lalu masukkan jus jahenya. Aduk-aduk rata, lalu matikan apinya. Setelah korma yang direbus sudah mulai dingin, lalu akan kita blender. Kita masukkan ke blender. Tutup blendernya. Lalu kita hidupkan blendernya. Sambil kita blender kurma yang sudah direbus dan air rebusan yang sudah kita masukkan gula, lalu kita pindahkan airnya. Kita takar kurang lebihnya itu 600 ml. Dan ini airnya masih 500 ml. Jadi nanti akan kita tambahkan lagi 100 ml untuk mengolenin tepungnya ya. Siapkan wadah, tepung tapioka, tepung beras, kita tambahkan garam secukupnya agar cake nanti menjadi gurih rasanya. Lalu kita aduk-aduk tepungnya sampai tercampur rata. Baru masukkan air gulanya buat ngolenin ya. Dan untuk sebagian air gula ini nanti akan kita masukkan ke dalam blender sini, biar di blender itu tidak terlalu kental gitu ya. Karena hasil blenderan ini seperti liquid, kental banget ya. Dan nanti kalau sudah dikasih air sedikit itu jadi disaring itu mudah gitu ya. Lalu kita aduk-aduk tepungnya dan air gulanya sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tepungnya diaduk-aduk sampai tercampur rata, lalu sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita mempersiapkan saringan wadah untuk menyaring kurma yang kita haluskan atau kita blender ya, akan kita saring. Tadi sudah kasih air gula sedikit ya. Lalu kita buka. Hasilnya halus banget ini ya. Nah, ini seperti ini, seperti liquid, halus banget. Lalu kita saring. Seperti ini cara menyaring kurma yang sudah kita haluskan dengan cara di blender. Masukkan ke dalam saringan sambil diaduk-aduk, dan untuk bagian yang halus akan turun dan bagian kulitnya itu akan terpisah.
saring menggunakan saringan seperti ini, ternyata hasilnya itu masih banyak kulitnya gitu ya. Ini masih banyak kulit kurmanya. Jadi akan kita saring lagi menggunakan saringan yang lebih halus lagi biar kulitnya itu terpisah ya. Nah, caranya sama saja seperti ini, kita aduk-aduk dan yang bagian halusnya itu akan turun gitu ya, bagian kulitnya akan terpisah. Ini kita menggunakan saringan halus lagi ya. Hasilnya lebih halus lagi ini dan kulitnya banyak yang terpisah. Kita lakukan sampai selesai. Dan ini kulitnya ternyata masih banyak, kita saring di sini ya. Karena saringannya kecil jadi kita saring 2 kali. Saring di sini kulitnya banyak, tapi masih tetap ada kulitnya. Lalu kita saring di saringan yang lebih halus lagi, ternyata kulitnya masih banyak juga. Dan ini hasil saringannya itu lebih halus ya. Jadi terlihat halus seperti liquid seperti ini hasil saringannya. Kurmanya sudah selesai, lalu akan kita campurkan ke adonan tepungnya ini ya. Kita aduk-aduk dulu. Lalu saringan kurma atau kurma yang sudah halus kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Seperti ini ya. Dan rasanya ini sudah enak banget karena ada rasa kurmanya gitu, manis-manis gitu ya, manis buah asli. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kurang lebihnya seperti ini, sudah tercampur rata ini. Biar hasilnya lebih halus dan tidak ada tepung yang terberintil, lalu adonan ini akan kita saring lagi ya. Seperti ini cara nyaringnya, tinggal kita tuangkan dan mudah banget karena sudah tercampur dengan air dan adonan itu sudah encer ya. Sambil kita aduk-aduk seperti ini, karena ini masih ada yang sedikit terberintil, kita haluskan sekalian ya. Sambil kita didihkan air untuk menyetimnya. Dan ini cetakannya kita menggunakan cetakan gelas seperti ini. Ini akan kita olesi sedikit minyak ya. Kita oles tipis-tipis seperti ini biar egek nanti itu tidak lengket. Dan kita menggunakan cetakan gelas ini bisa menjadi 2 wadah seperti ini ya, karena cetakan ini kecil ya. Nah, lalu kita masukkan ke wajan seperti ini. Akan kita steam adonannya. Sebelum dimasukkan kita aduk-aduk dulu. Dan untuk
Takarannya kita menggunakan sekup seperti ini. Kita masukkan 1 sekup saja. Untuk cetakan besar bisa menggunakan 2 sekup ya. Karena ini cetakannya kecil, kita menggunakan 1 sekup saja seperti ini. Lalu tutup wajannya dan kita steam kurang lebih 4 menit. Setelah matang, hasilnya berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Lalu adonan mentahnya akan kita masukkan lagi dan jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan. Kita sekup 1 sekup saja seperti ini ya, dan lakukan sampai selesai. Setelah adonan kue yang kita masukkan dengan secara berlapis-lapis dan sudah selesai, terakhir kalinya ini kita steam kurang lebih 15 menit lagi biar sampai matang tanak ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan airnya buat menyetimnya biar tidak kehabisan airnya ya. Dan ini hasilnya kue Hong Choco atau kue Chinese Red Cake atau kue kurma. Bentuknya seperti ini, hampir mirip dengan kue lapis. Bedanya itu cuma bahannya dari bahan buah kurma. Itu saja ya, dengan gula batangan merah jadinya warnanya merah seperti ini. Dan mudah banget cara membuatnya ini ya. Bagian tengah kuenya kita kasih buah kurma, bertanda ini adalah kue kurma. Nah, setelah kita taruh di suhu ruang sudah mulai dingin, kita pakai sarung tangan plastik dan telan kita alasi dengan kertas minyak. Pisau kita alasi dengan plastik seperti ini dan kita tekan-tekan, kuenya akan kita lepas dan akan kita potong ya. Kuenya itu kenyal-kenyal dan kita potong tetap tidak lengket ya, karena semua sudah kita alasi dengan plastik ini. Nah, gampang banget cara melepasnya dan bentuknya cantik seperti ini. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, dan siap akan kita potong. Kita potongnya kotak-kotak saja ya. Ini kita potong menjadi 4 seperti ini dulu. Nah, bagian tengah kita potong seperti ini saja. Nah, bentuknya sudah cantik seperti ini dan hasilnya ini berlayar-layar, terlihat sekali cantik banget, kenyil-kenyil ini ya. Dan rasanya ini enak banget ini ya, kue kurma seperti ini, berlapis-lapis seperti ini ya. Bikin kue sendiri itu rasanya lebih enak ya. Jadi setiap Imlek atau Lebaran Cina itu kita membuat kue ini buat mempersiapkan tamu-tamu yang hadir gitu ya. Jadi tamunya itu suka banget disuguhin dengan kue basah seperti ini, Hong Choco ini namanya ya. Mudah dipahami ya cara membuat Chinese Red Cake atau Hong Choco dan water chestnut cake atau madako di Chinese New Year ini. Semoga terinspirasi dengan resep ini ya. Dan terima kasih yang
yang sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.